Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cagi Titi Setiarti. Jadi saya akan menjelaskan mini project UTS saya yang mengenai tentang barang. Jadi di sini yang poin pertama itu modul berisi halaman yang sebagai berikut. Pada halaman pertama, poin A. Jadi ini adalah website saya, halaman pertama saya. Dan dikarenakan tulisan di sini list barang, dia maksudnya tidak ke list barang tapi melainkan ke home. Jadi mohon maaf salah penulisan kata. Jadi yang benar itu penulisan tulis barangnya itu pada bagian sini. Jadi ini list barang yang saya buat, masih ada 2, nanti bisa saya tambahkan pada poin berikutnya. Pada poin berikutnya yang C, form input barang. Jadi contohnya pada list barang ini ya, untuk barangnya printer, kode barang PFM dulu, printer harga untuk mencetak unitnya. Di sini kan tulisannya unit dan pieces, dikarenakan pada list barang tadi kan satuan barangnya 1 dan 2, itu dikarenakan salah penulisan juga. Jadi yang benar itu unit dan pieces. Berarti 1 unit printer simpan. Dan sini saya sudah bisa menambahkan list barang yang saya buat barusan ini. Kemudian kita pergi ke poin nomor 2, melakukan instalasi serta melakukan konfigurasi awal dan informasi detail dari framework Laravel. Jadi poin A itu kita harus mengkonfigurasi atau membuat Laravel VT. Jadi saya tidak sempat men-screenshotkan pada komen tersebut karena saya lupa. Jadi saya bisa menampilkan pada bagian inspect ke konsol dan user. Jadi VT yang sudah saya pasang sudah terkonek, dan juga pada Laravel UI Bootstrap. Jadi pada yang poin 2 yang yang B itu Laravel UI Bootstrap ya. Jadi komennya itu seperti ini. Dia itu fungsinya untuk menyediakan paketnya Laravel. Jadi untuk mempermudah pengerjaan framework yang kita buat pada Bootstrap. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya poin C yang reverse on save. Ini reverse on save. Jadi apa sih reverse on save itu? Jadi fungsinya reverse on save itu untuk memperbarui halaman, semisal kita merefresh halaman kita, atau dia seperti kayak menambahkan barang dan dia akan memperbarui halaman yang kita simpan pada yang kita input. Ya contohnya barang lagi dah, kalkulator.
pada barang itu untuk menghitung. Nah, jadi fungsinya reference object itu seperti ini. Dia akan menyimpan apa yang kita tambahkan atau simpan, seperti itulah fungsinya reference object. Kemudian untuk poin 3 yang A, resource controller. Jadi ini komennya pada resource control tadi, rekan saya sudah membuat seperti ini. Jadi apa sih fungsinya resource controller itu? Jadi resource controller itu fungsinya untuk memanggil atau mengarahkan web kita pada bagian mana ya? Saya lupa saya. Pada bagian web PHP. Jadi dia nanti itu seperti ini, yang resource control itu lah. Dia untuk memanggil, contohnya seperti ini, dia untuk mengarahkan si controller tersebut. Dan juga resource route. Jadi fungsi resource route itu untuk mendefinisikan route yang kita buat tadi pada barang controller. Jadi fungsinya itu pada bagian seperti public function create, kemudian public function show, update, paling sama delete dah, atau destroy, seperti itu. Kemudian lanjut ke poin 4, terapkan migration label untuk membuat skema database. Jadi saya itu udah pernah membuat, ini dia migrationnya, ada dua, satuan sama barang. Jadi apa sih fungsinya migration? Jadi fungsinya migration itu untuk membuat tabel baru maksudnya, seperti ini, pada barang dan satuan, dan juga untuk menambahkan kolom kepada tabelnya, contohnya seperti ini pada migration. Nah, seperti kayak gini tabelnya pada SQL. Dan juga migration itu bisa untuk menghapus kolom pada tabel tersebut yang sudah tidak diperlukan lagi. Selanjutnya kita masuk ke poin 4 yang B, atribut satuan barang merupakan foreign key. Jadi pada bagian ini yang foreign key tadi, satuan barang ID yang ini. Jadi apa sih fungsinya foreign key itu yang kita akan jelaskan pada poin 4. Jadi foreign key pada satuan barang ini itu hubungan antar tabel barang sama yang satuan ini. Jadi harus mempunyai relasi, seperti itulah. Kemudian itu yang poin 4 bagian C itu tabel satuan dengan atribut C. Di sini saya sudah membuatnya pada create satuan tabel dan yang sudah saya run migration, seperti itu. Kemudian kita akan menerapkan seeder pada level yang saya sudah buat, dan saya tidak bisa menunjukkan pembuatan seeder, tapi saya sudah membuat dari awal. Jadi
pada perintahnya di sini harus membuat 2 header barang dan satuan. Saya sudah buat barang dan satuan. Jadi fungsinya header ini itu untuk mengisi data base pada SQL yang kita buat tadi. Seperti itulah tadinya. Jadi untuk menyimpan data dummy, anggapnya seperti itulah header itu, biar tidak hilang. Kemudian kita lanjut ke poin 6, menerapkan validasi form input dan form edit. Jadi pada poin A itu yang perintahnya semua field wajib diisi. Itu pada bagian barang controller. Nah, bagian sini atribut harus wajib diisi, dan dan juga apa tadi, harga barang hanya boleh angka, disebut dengan angka, udah. Kemudian kode barang harus unik, atau barang harus unik. Oh, di sini astaga. Jadi yang tadi itu salah karena kan saya belum membaca. Jadi yang benar itu pada bagian store ini, semua field wajib diisi itu ini, atribut harus wajib diisi. Kemudian harga barang hanya boleh angka, numerik, seperti itu, biar bisa membaca cuman hanya angka. Kemudian kode barang harus unik, itu pada bagian kode barang. Jadi kode barangnya harus unik itu semisal kayak tadi, misal kita harus beli barang apa, keyboard, kodenya harus KB, terus di belakangnya ada angka 900, contohnya seperti itulah fungsinya pada bagian validasi tersebut. Selanjutnya kita ke poin 7, menerapkan konsep template inheritance menggunakan Laravel Blade. Jadi saya sudah membuat template inheritance pada bagian home sama profile. Jadi template-nya itu bagian-bagian navbar kayak seperti gini tuh navbarnya. Jadi fungsinya inheritance itu pada bagian extend, jadi tidak usah kita menambahkan navbarnya pada setiap PHP seperti action, create, blade, dan lain-lain. Jadi kita cuma memanggil satu ini doang, extend untuk setiap PHP-nya. Jadi untuk mempermudah kita menampilkan navbar tersebut. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, cuma hanya 7 poin, dikarenakan yang nomor 8 saya belum bisa menguasai apa itu Eloquent ORM. Jadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas penjelasan mini project saya. Jadi terima kasih banyak.